Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Ika Rahmayati, di channel edukasi membahas mata pelajaran IPA Sekolah Menengah Pertama. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 8 semester 2, yaitu tentang cahaya dan alat optik bagian ketiga. Disarankan kalian menyimak dulu ya video bagian pertama dan kedua. Pada video bagian pertama, kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Antara lain, yaitu cahaya dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Pada video bagian pertama dan kedua, kita sudah mempelajari bahwa alat yang dapat memantulkan cahaya adalah disebut dengan cermin. Nah, pada video ketiga kali ini, kita akan membahas alat yang dapat membiaskan cahaya, yaitu disebut dengan lensa. Lensa adalah benda bening tembus cahaya yang terdiri atas dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Berdasarkan bentuknya, lensa terdiri atas dua jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Tahukah kalian bagaimana cara tentara mengintai musuh? Ya, alat yang digunakan oleh para tentara ini adalah disebut dengan teropong bumi. Teropong bumi adalah benda yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang ada di permukaan bumi dari jarak jauh, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Teropong bumi dalam 30 menit bisa digunakan untuk mengamati aktivitas gunung berapi, mengintai musuh, dan melihat benda lain yang ada di laut dan di darat. Teropong ini juga biasa digunakan oleh para pelaut loh. Nah, tahu tidak bahwa teropong bumi mempunyai lensa cembung di antara lensa objektif dan lensa okuler. Apa fungsi dari lensa cembung pada teropong tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, maka simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Jangan lupa, sebelum lanjut menonton, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Tekan juga tombol like dan loncengnya. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pembiasan cahaya pada lensa cembung. Yang kedua, menentukan besaran-besaran yang terkait dengan lensa cembung. Yang ketiga, mendeskripsikan pembiasan cahaya pada lensa cekung. Dan yang keempat, menentukan besaran-besaran yang terkait dengan lensa cekung. Lensa cembung atau konveks, atau biasa juga disebut dengan lensa konvergen, adalah lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan berkas sinar cahaya. Lensa cembung juga biasa disebut dengan lensa positif. Ada 3 macam lensa cembung. Yang pertama, lensa bikonveks, merupakan lensa yang berbentuk cembung pada kedua permukaannya. Yang kedua, lensa plan konveks, adalah lensa cembung yang dibatasi oleh satu bidang datar dan satu bidang cembung. Dan yang ketiga, lensa konveks konkav, yaitu lensa yang dibatasi oleh satu bidang cembung dan satu bidang cekung. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pembiasan cahaya pada lensa cembung. Terlebih dahulu, kalian harus memahami istilah-istilah pada lensa cembung. Pada lensa cembung, sinar bisa datang dari dua arah, sehingga lensa cembung memiliki dua titik fokus, yaitu f1 dan f2. Lensa cembung bagian depan adalah tempat datangnya sinar dan lensa cembung bagian belakang adalah tempat sinar dibiaskan. Titik pusat kelengkungan lensa atau titik M juga ada dua, yaitu M1 dan M2. Bagaimana menentukan bayangan pada lensa cembung? Nah, sebelum menentukan bayangan pada lensa cembung, kita perlu membahas bagaimana jalannya sinar pada lensa cembung. Lensa cembung memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama,
Sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif atau f1 di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif atau f2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa atau O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, untuk melukis bayangan pada lensa cembung memerlukan sekurang-kurangnya 2 sinar istimewa dari 3 sinar istimewa tadi. Proses pembentukan bayangan pada lensa cembung akan kita bagi berdasarkan letak benda. Yang pertama, jika benda terletak di antara titik O dan titik F2. Pertama, kita menggunakan sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F1 di belakang lensa. Kemudian, kita mencoba menggunakan sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Namun kita lihat di sini karena benda berada di depan titik fokus F2, maka sinar tidak akan mengenai benda. Nah, sehingga kita gunakan sinar istimewa yang ketiga. Itu sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, di sini kita akan mendapatkan perpotongan antara sinar istimewa yang ketiga ini tadi dengan sinar istimewa yang pertama. Maka didapatlah bayangannya di belakang titik fokus F2 dan sebelum titik M2. Nah, dari gambar ini maka dapat ditentukan sifat bayangan yang diperoleh, yaitu bayangannya bersifat maya karena berdasarkan hasil perpanjangan, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya, apabila benda terletak di antara titik fokus F2 dan di antara M2. Caranya sama, menggunakan 2 sinar istimewa. Yang pertama, sinar istimewa 1, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1 di belakang lensa. Lalu kita coba gunakan sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang menuju titik fokus F2 di depan lensa, lalu dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini langsung didapatkan perpotongan sinar istimewa 1 dan 2 di belakang lensa. Maka didapatlah bayangannya yang bersifat nyata karena didapatkan dari sinar istimewa langsung ya, terbalik dan diperbesar. Yang ketiga, jika benda berada di belakang titik M2, maka kita gunakan dulu sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1 di belakang lensa. Yang kedua, kita coba lagi menggunakan sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang menuju titik fokus F2 di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, kalau menggunakan sinar istimewa 1 dan 2 tidak didapatkan perpotongan ya, agak kurang pas. Sehingga kita coba menggunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang menuju titik pusat optik lalu diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, kalau seperti ini pas bertemunya di belakang lensa, maka didapatlah hasil perpotongan di sini dan dapat dilihat bahwa sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, apabila benda diletakkan di titik fokus F2 di depan lensa, kita coba gunakan sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1 di belakang lensa.
Lalu kita langsung coba menggunakan sinar istimewa yang ketiga ya. Karena kalau menggunakan sinar yang kedua nanti tidak ketemu lagi bayangannya, karena bendanya pas di titik fokus. Nah, kalau kita gunakan langsung sinar istimewa ketiga seperti ini, sinar datang menuju titik pusat optik, lalu diteruskan tanpa dibiaskan. Maka bayangan yang mudah diamati adalah bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya, apabila benda diletakkan di 2 kali f2 atau di titik pusat kelengkungan lensa atau titik M, kita gunakan sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus f1 di belakang lensa. Lalu kita coba sinar istimewa yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat optik, diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, akan bertemu perpotongan sinar istimewa yang ketiga ini dengan yang pertama tadi. Dapat dilihat sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar dengan bendanya. Dari kelima bayangan yang dihasilkan dari letak benda tadi, maka dapat kita simpulkan yang pertama, semua bayangan maya yang dibentuk oleh lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya. Sedangkan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan jarak benda, jarak fokus, dan jarak bayangan pada lensa cembung. Persamaan pada lensa cembung juga masih sama dengan persamaan pada cermin. Sudah pernah kita bahas juga di video pertama dan video kedua, di mana persamaannya adalah sebagai berikut: 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Dengan keterangan f adalah jarak fokus, s jarak benda, s aksen jarak bayangan. Satuannya semua dalam sentimeter. Dan rumus perbesaran bayangan adalah M sama dengan harga mutlak S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H. Pada lensa cembung, makin kecil jarak titik fokusnya, maka makin kuat lensa tersebut memancarkan sinar. Hal ini berarti bahwa kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak titik fokusnya. Secara matematis, kekuatan lensa dirumuskan sebagai berikut: P sama dengan 1/f. Dengan keterangan P sama dengan kekuatan lensa, satuannya D atau dioptri, F adalah jarak fokus dalam satuan meter. Atau dapat juga menggunakan rumus P sama dengan 100/f. Dengan catatan F tidak usah dirubah ke satuan meter. Untuk lebih memahami penerapan rumus pada lensa cembung, maka kita akan membahas contoh soal. Panjang fokus sebuah lensa cembung adalah 15 cm. Benda yang tingginya 5 cm terletak di sebelah kiri lensa tersebut. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan jika benda diletakkan pada jarak 5 cm. Diketahui panjang fokus F sama dengan 15 cm, tinggi benda H sama dengan 5 cm, jarak benda S sama dengan 5 cm. Ditanyakan S aksen jarak bayangan, M perbesaran bayangan, H aksen tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Jawab: 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Karena yang ditanya adalah S aksen jarak bayangan, maka rumusnya kita tukar. 1/s aksen sama dengan 1/f dikurang 1/s.
sama dengan 1/15, jarak fokusnya 15, dikurang 1/5, jarak benda 5, sama dengan disamakan penyebut 1/15 dikurang 3/15, sama dengan 1 dikurang 3 minus 2/15. Lalu dibalik, S aksen sama dengan min 15/2, sama dengan minus 7,5 cm. Selanjutnya kita akan menghitung perbesaran bayangan M sama dengan S aksen per S, sama dengan minus 7,5 dibagi 5, sama dengan 1,5 kali. Hasilnya positif ya, karena rumus perbesaran bayangan menggunakan harga mutlak. Kemudian menghitung tinggi bayangan M sama dengan H aksen per H, sehingga H aksen sama dengan M dikali H. M-nya tadi sudah kita dapat, hasilnya 1,5 dikali dengan H tinggi benda 5. 1,5 dikali 5 sama dengan 7,5 cm. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana sifat bayangan yang terbentuk. Dari hasil perhitungan tadi, jarak bayangan didapat hasilnya negatif, maka benda bersifat maya. Kemudian tinggi bayangan bertanda positif, artinya bayangannya tegak, tidak terbalik. Kemudian didapatkan H aksen sama dengan 7,5 cm, lebih besar 5 kali daripada tinggi benda. Maka dapat disimpulkan sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua adalah lensa cekung atau konkav, atau biasa disebut juga dengan lensa divergen. Adalah lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat menyebarkan berkas sinar cahaya. Lensa ini juga biasa disebut dengan lensa negatif. Lensa cekung juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu lensa bikonkav, merupakan lensa cekung di mana kedua sisi berbentuk cekung. Yang kedua, lensa plan konkav adalah lensa yang dibatasi oleh satu bidang datar dan satu bidang cekung. Yang ketiga adalah lensa konkav konveks, merupakan lensa yang dibatasi oleh satu bidang cekung dan satu bidang cembung. Sama halnya dengan lensa cembung, pada lensa cekung sinar datang dari dua arah. Titik fokus atau F juga ada dua, namun titik fokus aktif F1 berada di depan lensa, sedangkan titik fokus pasif berada di belakang lensa. Begitu pula dengan titik kelengkungan cermin, yaitu titik M. M1 berada di depan lensa, sedangkan M2 berada di belakang lensa. Selanjutnya kita akan membahas 3 sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif F1 di depan lensa. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif F2 di belakang lensa, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa atau titik O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Proses pembentukan bayangan pada cermin cekung juga memerlukan minimal 2 sinar istimewa dari 3 sinar istimewa tadi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jalannya sinar pada lensa cekung jika benda diletakkan di antara titik F1 dan M1. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus aktif F1 di depan lensa.
Kemudian kita menggunakan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat optik akan diteruskan tanpa dibiaskan. Di sini langsung terdapat perpotongan antara sinar pertama dan ketiga tadi. Dapat dilihat sifat bayangan yang terbentuk adalah bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Ruang benda dan ruang bayangan pada lensa cekung adalah sebagai berikut. Di depan lensa, ruang benda 1, 2, dan 3 juga merupakan ruang bayangan keempat. Sedangkan di belakang lensa merupakan ruang benda keempat dan merupakan ruang bayangan 1, 2, dan 3. Jika kita amati ruang benda dan ruang bayangan ini, jika benda berada di ruang 1, 2, dan 3, maka bayangannya akan berada di ruang 4 atau di depan lensa. Maka sifat yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Maka dapat kita simpulkan bahwa bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Persamaan-persamaan pada lensa cekung sama juga dengan lensa cembung. Lensa cembung maupun lensa cekung banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lensa cembung biasanya digunakan pada alat seperti lup, kamera, teropong, kacamata rabun dekat, dan mikroskop. Sedangkan untuk lensa cekung biasanya digunakan sebagai lensa kacamata rabun jauh dan lensa okuler pada mikroskop. Nah, bagaimana sebenarnya prinsip kerja dari teropong bumi? Teropong bumi menggunakan 3 buah lensa cembung sekaligus. Ketiga lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Bayangan pertama akan ditangkap oleh lensa objektif yang menghasilkan bayangan terbalik. Kemudian bayangan ini dibalik oleh lensa cembung sehingga bayangannya menjadi tegak. Kemudian bayangan yang sudah tegak tadi diperbesar oleh lensa okuler. Itulah sebabnya para tentara bisa mengintai musuhnya dari jarak jauh karena jarak pandangnya diperdekat oleh bantuan teropong tersebut. Nah, untuk lebih memahami bagaimana proses pembentukan bayangan pada lensa cembung dan cekung, kalian bisa berlatih mengerjakan soal-soal di bawah ini ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video ketiga kali ini. Sampai bertemu di video bagian keempat. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.